Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali dialog, kami akan membacakan beberapa cuplikan yang menjadi sorotan dalam pekan ini. Di antaranya ada viral di media sosial, video memperlihatkan imam masjid ditampar ketika sedang musyawarah. Video ini viral diunggah oleh akun Instagram @abu_irbad. Dijelaskan di akun tersebut bahwa korban ini merupakan imam masjid As-Sunnah di Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kita simak bersama. Hadapan anggota polisi. Ini yang kemudian dipertanyakan oleh sejumlah pihak, oleh netizen kita, dan sempat viral di media sosial pada Senin kemarin, 20 Desember 2021. Ternyata pemicunya adalah dalam musyawarah membahas kasus seseorang yang mengaku pengurus Masjid As-Sunnah Ampana membuat pernyataan yang dituding menyesatkan. Jadi ada yang tersulut emosinya kemudian melakukan perbuatan fisik. Tapi kalau ngomongin soal viral, Andro, nggak cuma itu aja sebenarnya. Ada juga kemarin video yang viral, ini Bupati Pandeglang, Irna Narulita, marah-marah ke Kadisporanya. Karena apa? Ada Bupati Kap, anggarannya 150 juta, tapi hadiahnya 95.000. Viral juga nih kemarin hadiahnya, uangnya dijejerin. 95.000 saja? 95.000, hadiah juara ketiga panjat tebing. Viral juga kemarin hadiahnya ini. Kita lihat bersama seperti apa. Anda salah yang ditampar ke Bupati. Lolos juga tuh kegiatan Bupati Kap. Nyamon itu Bupati lah. Kalau kata teknis hadiah, yang tolol bupatinya apa yang tolol kadisnya? Mencoreng nama baik Bupati. Tapi yang miris juga dari informasi ini sebenarnya ada juga kemarin bahwa cabang olahraga panjat tebing yang juara ketiga kan hadiahnya 95.000. Gimana ceritanya 150 juta anggaran kok yang hadiah itu yang menangnya cuma 95.000 rupiah Itu yang dipertanyakan. Jadi juara 3 panjat tebing ini hadiah 95.000, kemudian diminta untuk menggalikan 1.000 rupiah untuk pajak katanya. Jadi viral. Semoga segera dibereskan mengapa Bupati tidak tahu ada perlombaan yang menggunakan anggaran seperti itu, hadiahnya kok dianggap kecil sekali Bu itu Bu. Kasihan ya, dengan anggarannya berbeda jauh. Bang Novel dilanjutkan kembali. Intermezzo saja ini. Kita kembali lagi ke kasus viral ini juga. Jadi ada yang kita tambahkan Bang Novel, silahkan. Ya, jadi kita fokus terhadap apa yang dilaporkan. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan baik, karena itu kita apresiasi kepada imbauan dari Kapolri. Tanggal 19 Februari 2021 untuk diselesaikan secara pendekatan, secara kekeluargaan. Karena kalau kita melihat ini Indonesia boleh dikatakan sudah luar biasa ya. Perang laporan, karena perang laporan dengan dasar undang-undang ITE ini yang membingungkan. Ini pasal karet. Tergantung siapa yang memakai pasal itu yang berkuasa, maka pasal ini akan digunakan untuk menjerat lawan politiknya. Artinya ketika kita sudah banyak melaporkan dari pihak kita kepada kelompok-kelompok mereka yang diduga melakukan penistaan agama, jangankan manusia yang awam, artinya yang berprofesi sebagai TNI, ulama saja bisa kepleset. Seperti Muafiq sudah dilaporkan dengan penghinaan, dugaan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian nggak diproses sampai saat ini. Banyak, saya 20 kali melaporkan. Sama dengan Habib Hussein Syihab ini yang juga sering melaporkannya, juga saya punya bukti pelaporan yang banyak. Dan nggak ada yang satu pun diproses kecuali Ahok berjuta-juta berjilid-jilid. Nah ini kita meminta keadilan untuk undang-undang ITE ini memang nggak bisa diselesaikan terhadap melulu dengan hukum ini terlalu banyak. Karena kita melihat kegiatan kita abad ini adalah abad medsos. Setiap orang berkomentar bisa dikatakan bisa terjerat hukum. Maka untuk itu apresiasi kepada Kapolri untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, secara silaturahmi didudukin. Dalam Islam juga harus tabayun. Dalam juga pendekatan hukum kita harus mengedepankan klarifikasi. Jadi menurut Bang Novel laporan dari Hussein ini segera dicabut? Ya kalau kita melihat untuk persatuan dan kesatuan bangsa, laporan dicabut. Kemudian juga saya meminta kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang bisa mengarah daripada memecah belah persatuan bangsa. Karena tugas prajurit bukan itu, menjaga kesatuan dan bangsa. Masih banyak PR yang harus dilakukan dan kita siap membantu Jenderal Dudung untuk mempertahankan negara ini.